Ketemu lagi kita ya dalam pembelajaran matematika kelas 4 SD, yaitu tentang jajar genjang atau jajaran genjang. Nah, bagaimana sih bentuk jajar genjang? Di sini Ibu beri 3 contoh bentuk-bentuk jajar genjang. Ada yang berbentuk seperti jajar genjang yang berwarna biru ini ya. Dia kemiringannya ke arah kanan. Kemudian ada juga jajar genjang yang bentuknya seperti yang berwarna hijau ini. Terakhir, contoh yang ketiga, ada lagi jajar genjang yang bentuknya seperti bangun yang berwarna kuning ini. Jadi dia memanjangnya ke atas. Masih banyak lagi ya contoh-contoh dari jajar genjang. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang keliling jajar genjang atau jajaran genjang. Apa yang dimaksud dengan keliling? Kalian bisa perhatikan gambar jajar genjang di bawah ini. Di sini ada jajar genjang A, B, C, D. Nah, yang dimaksud dengan keliling adalah kalian perhatikan gambar pesawat ya. Lihat, pesawat itu mengelilingi jajar genjang mulai dari AB, kemudian dia berbelok ke BC, CD, dan terakhir adalah DA atau AD. Jadi itulah yang dinamakan keliling jajar genjang. Sehingga kalau kita tulis rumusnya, keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Sesuai dengan arah pesawat yang dilalui. Nah, dalam hal ini kalau kalian perhatikan, panjang ruas AB itu kan sama dengan panjang ruas CD. Begitu juga panjang ruas AD. Dia sama panjangnya dengan BC. Jadi rumus yang di atas, yaitu yang AB tambah BC tambah CD tambah DA, bisa kita sederhanakan menjadi keliling sama dengan 2 kali AB. Kenapa 2 kali AB? Karena yang CD-nya kita ganti dengan AB juga, karena kan sama panjangnya. Jadi kita anggap 2 AB ditambah 2 BC. Kita akan mulai membahas tentang contoh soal keliling jajar genjang. Contoh pertama, kalian perhatikan gambar jajar genjang ABCD berikut, di mana ukuran panjang AD-nya adalah 6 dan panjang CD-nya adalah 3. Kita ditanya atau disuruh mencari keliling jajar genjang di samping. Seperti biasa, kita tulis dulu rumusnya ya. Tadi kan kita sudah tahu ada 2 rumus. Nah, kita bisa coba kerjakan kedua rumus itu. Nantinya terserah kalian mau memilih rumus yang mana. Yang penting bagi kalian yang paling mudah kalian mengerti itu saja ya, yang bisa kalian pilih. Kalian tidak perlu mengerjakan kedua-duanya, cukup salah satu. Di sini Ibu mengerjakan 2 untuk jadi perbandingan kalian yang mana yang paling kalian mudah mengerti. Kita kembali lagi. Rumusnya yang pertama kita tulis AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, panjang AD-nya atau AB-nya juga udah dikasih tahu ya, yaitu AB adalah 3. Jadi 3 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 18. Lalu bagaimana dengan rumus kedua? Rumus kedua tadi kan keliling sama dengan 2AB ditambah 2BC. Karena AB-nya 3, berarti 2AB itu kita tulis menjadi 2 dikali 3. Di sini Ibu tulis 3-nya di dalam kurung ya, itu artinya sama yaitu dikali. Kemudian 2BC-nya kita tulis menjadi 2 kali 6. Lalu 23 itu hasilnya adalah 6, kemudian 26 sendiri hasilnya adalah 12. Kita jumlahkan adalah 18. Berarti hasilnya sama kan sama yang rumus pertama kita kerjakan tadi ya. Di sini kalian bisa menentukan kalian mau pakai rumus yang pertama atau kedua ya. Terserah kalian mau yang mana karena hasilnya pun akan tetap sama. Soal kedua, kalian perhatikan lagi gambar jajar genjang berikut ini ya. Ukuran panjang AD-nya adalah 7, DC atau CD-nya adalah 11. Maka kelilingnya kita tulis rumusnya ya. AB ditambah BC ditambah CD tambah DA. AB-nya tadi berapa jumlahnya? 11 ya. Berarti 11 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 7. Kalau kita hitung hasilnya adalah 36. Nah, kalau kalian mau menggunakan rumus yang satu, balik lagi kita tulis K sama dengan 2AB ditambah 2BC. Berarti 2 dikali 11 ditambah 2 kali 7. Hasilnya 22 ditambah 14. Dan hasil akhirnya adalah 36. Sama kan ya?
baik rumus pertama maupun rumus kedua hasilnya. Soal ketiga, diketahui sebuah jajar genjang memiliki panjang alasnya adalah 20 meter dan lebarnya 8 meter. Hitunglah keliling jajar genjang tersebut. Seperti biasa, kita tuliskan dulu rumus kelilingnya. Sini Ibu tulis yang ini aja ya, rumus yang kedua aja ya. Berarti K sama dengan 2 kali AB ditambah 2 kali BC. Oke ya, berarti kita tulis 2 dikali 20 ditambah 2 dikali 8. Hasilnya adalah 40 ditambah 16. Berarti kelilingnya adalah 56 meter. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas jajar genjang. Sebelum kita membahas tentang luas, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan luas jajar genjang. Nah, kalau kalian perhatikan, yang dikatakan luas adalah area yang berada di dalam jajaran genjang. Di sini kalian perhatikan ya, animasi atau gerakan yang ditunjukkan dalam jajar genjang. Perhatikan, itulah area yang diberi warna, itu yang disebut dengan luas. Begitu juga segitiga yang kedua ini. Perhatikan, yang dimana sih yang disebut luas? Kalau keliling tadi kan kita yang pinggir-pinggirnya aja ya, seperti yang dicontohkan tadi yang dilewati oleh pesawat itu namanya keliling. Nah, kalau luas itu area yang di dalamnya. Itulah yang disebut dengan luas jajar genjang. Begitu juga yang ketiga nih, perhatikan ya, sama ya. Sekarang kalian sudah mengerti kan apa yang dimaksud dengan luas. Oke, sebelum kita mencari rumus luas, kalian harus memahami dulu alas dan tinggi dari sebuah jajar genjang. Ibu kasih contoh ya. Sini ada jajar genjang ya yang berwarna biru telur asin ya atau biru muda. Nah, yang dimaksud dengan alasnya adalah yang ini. Kalian perhatikan alas dari jajar genjang. Oke, yang di bawah ini. Kemudian yang disebut tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Berarti kalau kita tarik, yang disebut tinggi ini garis putus-putus yang berwarna merah ini ya, itulah tinggi dari jajar genjang. Oke, kita kasih contoh yang kedua. Di sini bentuk jajar genjangnya berbeda ya dengan yang pertama. Kalian perhatikan, alasnya kita tulis yang atas. Jadi alas bisa di bawah, bisa di atas ya. Nggak masalah karena panjangnya juga sama kok. Nah, yang disebut tinggi kalau kita tuliskan alasnya yang atas adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Kita buat ya tingginya dengan garis putus-putus berwarna merah. Itulah yang disebut tinggi atau T. Di sini Ibu tulisnya tinggi itu diwakili oleh T, alas adalah A. Ibu ulangi lagi, jajar genjang ini, A-nya yang ini, T-nya adalah garis putus-putus tegak lurus dengan A. Lalu contoh ketiga, jajar genjangnya. Kalian perhatikan lagi. A-nya yang mana? Ibu tulis lagi. A itu bisa bawah, bisa atas. Bebas-bebas saja ya, karena panjangnya sama. Nah, karena kita mau menentukan T-nya yang ini, berarti kita tentukan dulu alasnya yang atas ya. Berarti tingginya kita tarik garis lurus yang tegak lurus dengan A. Di sini ya, garis T-nya atau garis tinggi. Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan alas dan tinggi sebuah jajar genjang, baru kalian bisa mencari luas jajar genjang. Selanjutnya kita mulai masuk ke rumus luas jajar genjang. Perhatikan gambar jajar genjang berikut. Di sini alasnya yang bawah, berarti tingginya yang mana? Ingat, yaitu garis yang tegak lurus dengan alas, berupa garis putus-putus merah. Itulah tinggi. Kalau kita sudah menemukan alas dan tinggi dari jajar genjang, berarti rumus luas atau cara menghitung luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Kalau kita tulis lebih singkatnya, L sama dengan A dikali T. Baik, kita akan mulai membahas soal tentang luas jajar genjang. Soal pertama, kalian perhatikan gambar jajar genjang berikut ini, di mana alasnya adalah 8 cm dan tingginya adalah 3 cm. Hitunglah luas jajar genjang di atas. Baik, untuk menjawabnya pertama-tama tulis selalu rumus dari
luas jajar genjangnya, yaitu L sama dengan A kali T. Lalu kita tinggal ganti alasnya seperti yang sudah diketahui. Berarti A-nya di sini adalah 8, T-nya adalah 3. L sama dengan 8 kali 3, L sama dengan 24 cm persegi. Jadi karena di sini ukurannya atau satuannya diketahui yaitu cm, berarti luasnya berupa cm persegi. Soal kedua, kalian perhatikan jajar genjang di samping ya. Di sini jajar genjangnya alasnya adalah 4, tingginya adalah 10. Hitunglah luas jajar genjang tersebut. Kita tulis dulu rumusnya ya untuk menjawabnya. L sama dengan A kali T. Karena alasnya dikasih tahu yaitu 4 dan tingginya 10, berarti L sama dengan 4 dikali 10. Hasilnya adalah 40 cm persegi. Soal ketiga, diketahui sebuah jajar genjang memiliki panjang alas 15 meter dan lebarnya 5 meter. Hitunglah luas jajar genjang tersebut. Di sini kita tidak ada gambar, tapi diketahui soal cerita. Berarti L sama dengan A kali T, sama dengan A-nya udah dikasih tahu ya, 15 meter, berarti 15 meter dikali 5 meter. Hasilnya adalah 75 meter persegi. Ingat, satuan luas adalah selalu pakai persegi. Kalau sentimeter ya sentimeter persegi. Karena di sini diketahuinya meter, berarti meter persegi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang jajar genjang. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.